Shalom, puji Tuhan. Mari kita menyatukan hati, kita mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Baiklah kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar untuk mendengarkan, merenungkan, dan bahkan lebih daripada itu kami juga nantinya melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap daripada kami yang mendengar, Tuhan urapi kami, Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini masuk dalam sesi terakhir ya, mengenai topik doa Bapa kami, di mana ini juga akan merangkum. Sebetulnya ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya ya, saudara dan saya juga, itu dia tuh maunya apa? Maksudnya apa sebenarnya yang paling penting ya dari poin doa Bapa kami ini. Tapi sebelumnya kita akan mulai baca dari awal ya. Dikatakan seperti ini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kita sudah membahas itu semua, dan rangkuman terakhir adalah mengatakan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti ya, bahwa sebetulnya yang punya kerajaan itu siapa? Yang punya kerajaan, yang punya kuasa dan punya kemuliaan sampai selama-lamanya atau yang kekal, itu siapa? Ya, namanya yang punya kerajaan yang tentunya raja. Nah, sangat menarik saudara, bahwa ketika kita memulai doa Bapa kami, kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, menunjukkan satu hubungan antara anak dan orang tua, Bapa kami yang di sorga. Tapi ketika kita selesai doa Bapa kami, kita mengakui dia sebagai yang punya kerajaan, mengakui dia sebagai raja. Kuncinya di sini. Jadi kita mengawali kekristenan kita lahir sebagai anak-anak Allah, memanggil dia sebagai Aba, Bapa, karena roh yang dimeteraikan dalam hati setiap daripada orang yang percaya atau beriman. Kita bisa memanggil Bapa, Aba, Bapa ya. Kita mengakui dia sebagai Bapa. Dan kita memulai hubungan itu dengan identitas sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan kita berjalan sampai kita mengalami satu kedewasaan rohani ya. Yang namanya anak bertumbuh jadi remaja, yang namanya remaja bertumbuh menjadi lebih dewasa sampai akhirnya kita menjadi dewasa. Dan kuncinya adalah ketika kita ingin menghadap dia sebagai raja, itu tidak sama seperti kita menghadap dia sebagai Bapa ya. Saya memberikan satu ilustrasi. Seorang anak ya, kita lihat di perumpamaan anak yang hilang. Itu ketika dia datang kepada Bapa, dia mengenakan baju compang-camping ya, kita bisa membayangkan. Dia bahkan dikatakan bekerja di kandang babi, mungkin tubuhnya bau babi, sudah tidak punya uang, bajunya lusuh, kotor ya, bahkan makanan pun dia tidak bisa makan. Dan dia datang, dia bertobat. Bapak menerima apa adanya, ya meskipun tidak karu-karuan diterima. Tapi lihat, Bapak memberikan jubah baru, Bapak memberikan cincin, Bapak memberikan kasut ya. Berarti apa? Tuhan ingin supaya anaknya itu tidak seperti itu, anaknya itu lebih baik. Ya, itu menunjukkan apa? Ada satu progres yang harus kita alami ketika kita itu masuk ke dalam pertobatan. Ketika kita memulai kekristenan Tuhan, kekristenan kita di dalam Tuhan.
itu harus ada progres, harus ada perkembangan. Ya, dari seorang anak yang lusuh, compang-camping, manusia lama kita yang penuh dengan dosa. Kita harus rela meninggalkan itu semua, meninggalkan manusia lama kita semua, mati. Ya, manusia lama kita harus ikut mati bersama dengan salib Kristus. Sedangkan yang baru adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan itu membuat kita bertumbuh makin hari makin dewasa sampai kita nantinya mengakui Dia sebagai Raja. Ya, saudara tahu mungkin contoh yang paling bagus adalah salah satu dari seorang anak ya daripada Bapak Presiden kita ya, Pak Gibran itu kan wali kota yang Solo. Sedangkan bapaknya Pak Gibran itu Bapak Jokowi itu adalah presiden kita. Ya, namanya wali kota sama presiden kan pangkatnya jauh ya. Pada waktu itu pernah mungkin ketika wali kota yang berprestasi seluruh Indonesia itu diberikan penghargaan oleh Bapak Jokowi sebagai presiden. Ya tentunya ketika mereka di rumah mungkin Pak Gibran itu manggil Pak Jokowi itu, Pak, dirangkul gitu ya, digandeng mungkin bercanda sambil ngomong ya namanya bapak sama anak pasti dengan gaya yang akrab ya, gaya yang seperti keluarga yang intim ya satu dengan lain. Tapi ketika masuk ke dalam satu rapat yang resmi, beliau Pak Jokowi sebagai presiden, sedangkan Pak Gibran sebagai wali kota Solo. Tentunya Pak Gibran harus tetap hormat kepada bapaknya sebagai presiden. Bukan terus tahu-tahu di rapat yang kebetulan dihadiri oleh Pak Wali Kota Solo dan Pak Presiden Republik Indonesia hari Sabtu terus saya nanya saja Pak Gibran terus nyenggol-nyenggol, Pak yuk makan dawet yuk makan ronde yuk. Bukan seperti itu, tapi harus ada formalitas. Jadi menghadap raja itu tidak sama seperti kita menghadap Bapak. Gambarannya seperti itu. Demikian pula saudara dan saya sebagai status kita sebagai anak Allah. Kita manggil Dia Bapak. Tapi ada saatnya ketika kita dewasa, kita harus menghadap Dia sebagai Raja. Nah, karena Raja itu, kita lihat di Matius 2 ya. Matius 2 itu dikatakan jelas sekali bahwa orang Majus ya, gambarannya adalah, saya ceritakan saja ya, gambarannya adalah orang Majus itu melihat sebuah bintang. Bintang yang di sebelah timur itu dilihat bintang itu mulai ada. Dan yang diceritakan orang Majus ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa mengerti, melihat, menghitung ya. Dan mereka melihat ada bintang, berarti ada raja yang lahir. Dan mereka harus datang untuk mencari raja itu supaya apa? Supaya mereka diberkati ya. Jadi mereka itu mempersiapkan diri mereka. Itu bukan cuma 1-2 orang, itu saya rasa rombongan besar. Jadi kalau kita lihat dari arahnya itu kemungkinan dari arah Persia, mereka itu berjalan ke arah Bethlehem, ke arah Yerusalem. Itu makan waktu kurang lebih 2 tahun. Sejak dari mereka melihat bintang itu sampai mereka ketemu dengan sang raja. 2 tahun itu bukan waktu singkat. Saudara bisa bayangkan, saudara mau menghadap seseorang, saudara makan waktu 2 tahun, saudara meninggalkan anak istri saudara di rumah. Semua pekerjaan semua ditinggal hanya untuk melihat raja membawa persembahan. Dikatakanlah menyembah, mereka masuk menyembah dan membawa persembahan. Karena syarat untuk menghadap raja adalah menyembah dan membawa persembahan. Itu makan waktu 2 tahun. Jadi kalau kita ngomong bukan cuma persembahan yang dibawa saja, tapi mereka sudah mempersembahkan kehidupan mereka untuk mereka itu bisa ketemu raja. Datang melihat raja, menyembah dan membawa persembahan. Nah, ini pentingnya sampai di situ. Dikatakan apa? Orang Majus itu membawa persembahan apa? Mereka menyembah ya. Kita lihat di ayat 11 ya, Matius 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, bawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini yang akan kita sedikit lebih teliti adalah emas, kemenyan, dan mur. Kalau emas semua tahu lah. Emas itu bicara mengenai harta. Jadi menyembah
raja itu kita harus membawa harta sebagai persembahan. Saya kemenyan dan mur. Nah, harta ini sesuatu yang mungkin seringkali hari-hari ini kita bikin satu polemik ya, pengajaran mengenai perpuluhan itu begini, perpuluhan itu begitu. Saya hari ini tidak akan bicara mengenai perpuluhan. Saya hari ini bicara mengenai kita akan menghadap raja. Kita tidak boleh menghadap Tuhan sebagai Bapak saja, karena kita harus dewasa. Kalau tidak, kita akan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita harus membawa harta. Di sini katakan orang Majus datang membawa emas, membawa harta. Saya memberikan contoh bagaimana Raja Daud itu memberikan satu teladan yang harus saudara dan saya tiru. Memang ketika Raja Daud berhasil menjadi Raja Israel, dia tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini kepingin bangunkan bait Allah untuk engkau. Karena dia merasa aku punya istana yang indah, sedangkan Tuhanku ini masih belum punya istana yang belum dibangun megah, tapi hanya berupa tenda. Akhirnya Daud ingin membangunkan bait Allah untuk Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, jangan kamu, karena tanganmu penuh dengan darah. Karena Daud memang perang ya, untuk menaklukkan musuh-musuh di tanah perjanjian. Daud melakukan banyak peperangan dan memang dari tangannya banyak jiwa yang terbunuh. Nah, terus yang nanti anakmu yang bangun. Tapi meskipun begitu ya, meskipun Daud tahu bahwa nanti yang disuruh bangun bait Allah itu adalah anaknya Salomo, tapi dia tetap akhirnya apa? Kita kalau baca di 1 Tawarik 29, Daud tetap nyumbang ya 3.000 talenta plus berapa banyak perak ya, saya nggak mau ngitung perak lah, yang penting emasnya, karena emas ini nilainya jauh lebih tinggi daripada perak. 1 talenta emas, dia nyumbang 3.000 talenta emas itu dari perbendaharanya sendiri, dari koceknya sendiri. Bukan dari kerajaan Israel enggak, tapi dari kantong pribadinya dia. Ya, kalau kita bicara itu bukan dari kas negara, tapi dari kas kantong pribadi. 3.000 talenta emas. Saudara tahu 1 talenta itu berapa banyak? 1 talenta emas itu 34 kilo. Berarti apa? Kalau 3.000 talenta emas, dia itu nyumbangkan berapa kilo? 3.000 kali 34. 100 ribu ya, 112 ribu kilo atau 112 ton. Ton. 1 ton itu berapa? Kalau 1 gram 1,5 juta, 1 kilo itu 1,5 miliar, 1 ton itu 1,5 triliun. 102 ton kali 1,5 triliun berapa? Banyak saudaraku ya. 100 sekian puluh, 160 triliun rupiah yang Daud pribadi nyumbang, bukan ngambil dari kas negara, tapi dari kantong pribadinya. Meskipun bukan dia yang disuruh bangun, tapi dia tetap menyediakan itu untuk supaya dibangun. Memang akhirnya bait Allah itu membangunnya itu membutuhkan kurang lebih 100.000 talenta emas. Tapi Daud pribadi dari kantongnya dia mau keluar. Nah, itu yang dinamakan apa? Menyembah dan membawa persembahan emas. Ya, itu yang dilakukan Daud, yang merupakan teladan yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak orang berpolemik, ngomong ini, ngomong itu mengenai perpuluhan. Gak perlu perpuluhan, itu perjanjian lama, yang perjanjian baru sudah tidak berlaku lagi. Tuhan tidak mau hartamu, begini dan begitu ya. Saudara, kalau kita lihat konteks daripada menghadap raja, kita harus menyembah dan membawa harta. Saudara, jangan ngomong perpuluhan. Karena apa? Semua harta kita itu adalah dari Tuhan. Karena kita mengakui dia sebagai raja kita. Karena kita mengakui dia sebagai Allah kita, penyedia kita, sumber kita. Maka apapun, berapapun yang kita miliki adalah milik Allah. Memang secara fisik Allah tidak akan butuh uang kita. Tidak butuh. Tapi secara pelayanan yang kita harus lakukan, semua gereja, semua pekerjaan pelayanan itu butuh duit, saudaraku. Tidak ada gratisan, itu tidak ada. Semua itu membutuhkan biaya. Lah biayanya dari mana? Lah masa Tuhan tahu-tahu ngomong sama
pendeta A, pendeta B dari langit dilemparkan uang, produk gitu ya. Tidak itu caranya. Nah itu loh. Jadi kalau kita sudah diberitahu Tuhan, pada akhirnya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, kita akan mengakui dia sebagai raja. Berarti apa? Kita harus menghadap dia sebagai raja. Kita harus menyembah dia. Kita harus membawa persembahan kita. Pertama, emas. Ya. Terus dikatakan lagi apa? Kemenyan dan mur. Nah, emas jelas ya. Harta kita. Seberapa banyak kita mau bawa harta kita kepada Tuhan, itu saudara doakan. Tetapi jangan berpolemik mengenai perpuluhan. Saudara rela memberi perpuluhan, berikan perpuluhan. Karena Tuhan minta kerelaan hati. Saudara rela memberikan lebih dari itu, silakan. Memang kalau secara perjanjian lama dihitung semua, kita harus membayar persembahan kurang lebih 30 sekian persen, mungkin 36%. Kalau kita hitung buah sulung dan lain sebagainya ya, bisa sampai 30 sekian persen. Nah, jangan bicara mengenai angka, bicara mengenai persentase, tapi bicara mengenai hati, makna daripada bagaimana kita harus membawa persembahan kita di hadapan Raja, menyembah dengan seluruh kehidupan kita seperti orang Majus, meninggalkan 2 tahun keluarganya, pekerjaannya, hanya untuk mencari dan menyembah dan membawa hartanya diberikan kepada Allah. Emas, kemenyan, dan mur. Kalau kemenyan apa Pak? Kemenyan itu sesuatu yang dibakar jadi wangi kan? Ya, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kemenyan itu kita itu membawa sesuatu yang melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu artinya kemenyan. Jadi menyenangkan hati Tuhan, membawa sesuatu yang wangi, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, seringkali dalam kehidupan ini kita kan mau-maunya aku mau gini, aku mau gitu, enggak. Tapi kita harus punya kehidupan doa, kehidupan rohani yang baik, keintiman dengan Tuhan sebagai anak dan bapa, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menjadi optimal. Ya, bukan tidak bisa, kita bisa. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tapi kita akan menjadi yang terbaik ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti dalam doa Bapa kami dikatakan, supaya apa? Supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu adalah ketika kita mau untuk meninggalkan keinginan kita dan nurut kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, bagaimana caranya supaya kita tahu ya? Kita harus punya keintiman sebagai anak dan bapa, masuk dalam kehidupan doa yang baik. Ya, seperti dalam doa Bapa kami, sehingga apa? Kita mengetahui mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan kita akhirnya apa? Melakukan kehendak Tuhan supaya terjadi kehendak Tuhan di bumi, di dalam kehidupan kita seperti di sorga. Ya, itu bicara mengenai kemenyan. Nah, kalau kita bicara mengenai mur, nah mur ini menarik, saudaraku. Mur ini artinya kayak lulur. Saudara tahu lulur? Mungkin yang kaum wanita mungkin lebih mengerti ya. Lulur tuh kalau kita badan kita itu diolesi dengan lulur ya. Lulur itu supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan daki-daki di tubuh kita. Jadi kayak bicara apa? Nanti bisa keluar bolotnya, kotoran-kotoran yang di dalamnya kulit ini keluar semua dan tubuh kita menjadi bersih. Saya akan membawa contoh di kitab Ester. Saudara tahu Raja Ahasiweros ya? Ceritanya menarik, saudaraku. Dikatakan raja yang paling kaya waktu itu. Dia mengadakan pesta itu lama sekali ya, sampai belenggar ya, berbulan-bulan ini. Dan ketika pesta terjadi, istri yang sah itu dipanggil, dia menolak, dan akhirnya raja menjadi marah dan dipecat. Dan raja mengadakan sayembara untuk mencari istri. Maka dia mengumpulkan wanita cantik seluruh negeri dan diberi kesempatan dipilih ya. Wanita-wanita cantik itu dipilih dan diberikan kesempatan untuk menghadap dia lah. Sebelum wanita-wanita cantik itu boleh menghadap dia secara bergiliran dipanggil, mereka harus dikarantina selama 12 bulan. Nah, karantina, apa yang dilakukan selama karantina? Ada 2 proses. Proses tahap pertama adalah
mereka badannya itu dibersihkan ya, dikasih ramuan, dikasih lulur, dikasih mur, supaya apa? Dagingnya keluar semua, bau-bau nggak enak, kotoran-kotoran, penyakit kulit semua menjadi hilang. Nah, itu 6 bulan pertama. 6 bulan kedua mereka direndam dengan ramuan-ramuan minyak wangi, supaya apa? Supaya badannya mengeluarkan bau yang wangi, yang harum. Setelah itu, fase itu dilewati, mereka juga dididik, saudara. Dididik dengan, kalau hari-hari ini mungkin bicara kehidupan sehari-hari ya, ikut akademi seperti John Robert Power ya, mendidik cara kita beretika, cara kita makan, cara kita dan lain sebagainya ya. Itu dilakukan. Untuk bisa menghadap raja itu orang harus mengalami proses seperti itu. Nah, wanita-wanita itu diproses seperti itu sampai mereka siap. Setelah mereka siap, mereka baru boleh menghadap raja. Nah, jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita tahu dia adalah Bapa kita yang di sorga, dan kita mengalami satu proses progres dalam kehidupan Kristen kita sampai akhirnya kita mengakui dia sebagai raja. Kalau kita mengakui dia sebagai raja, kita datang menyembah dia, hidup di dalam penyembahan seperti Raja Daud yang memuji-muji Tuhan 7 kali sehari, karena Tuhan bertahta atas puji-pujian dari umat Israel, dari saudara dan saya. Jadi kita menyembah dia, datang menyembah dia, dan membawa persembahan harta kita. Bawalah persembahan harta saudara, dan jadikan saudara ini dengan membawa mur. Mur itu artinya menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kemenyan tadi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tapi kalau mur itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara harus bisa mengampuni, saudara harus bisa melepaskan kepahitan, saudara harus mengeluarkan daki-daki yang ada dalam kehidupan saudara, melupakan masa lalu saudara yang penuh dengan kepahitan. Ya, nah, seperti salah satu ayat yang mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terkadang kita itu tidak gampang mengampuni orang, tapi Tuhan ngomong ya, kamu harus membawa persembahan mur. Persembahan mur itu apa? Ya, kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi yang lama-lama yang ada kepahitan apa itu harus kita ampuni semua, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Amin ya. Karena kita mengakui dia sebagai yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus menghadap dia sebagai raja. Kita memulai kekristenan kita mengakui dia, memanggil dia sebagai Bapa kita, Bapa kami yang ada di surga, dan kita menyelesaikan kekristenan kita, menjalaninya dengan mengakui dia sebagai raja. Seperti orang Majus datang menyembah dan membawa persembahan. Mas, hartamu, kemenyan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mur adalah menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan karep-karep kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih kami boleh mengerti lebih lagi dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya berkat yang telah Kau sediakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan berlimpah. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita, menyertai, melindungi, memberkati kita. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.